Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 11. Bangun pagi seperti biasa sudah menjadi kegiatan rutin bagi Amara Purti Asarina. Sebelum berangkat kerja selalu menyempatkan diri menyiapkan sarapan buat dirinya dan juga buat jagoan kecilnya. Selesai sarapan, Amara menemani Repan bermain sambil menunggu kedatangan Bisumi. Sambil menemani putranya bermain, pikiran Amara tidak lagi tenang seperti hari-hari sebelumnya. Semalam ada yang mencoba mencari tahu tentang data dirinya. Beruntung Amara pernah belajar menyembunyikan data dirinya. Dan beruntungnya lagi, Amara belum memasukkan data putranya. "Mama, kapan kita jalan-jalan?" kata Repan sambil memainkan mobilnya. Repan sudah menagih apa yang dijanjikan Amara tempo lalu. "Hari Minggu aja sayang, Mama kan setiap hari harus kerja supaya Repan bisa sekolah dan beli mainan," ucap Amara lembut, memberi pengertian pada Repan. "Sayang, Bisumi sudah datang. Waktunya Mama berangkat. Ingat, jangan merepotkan Bisumi," dan ucap Amara langsung disambung oleh Repan. "Jangan nakal, ya kan Ma?" kata Repan memeluk dan mencium pipi mamanya. Repan sudah sangat paham jika mamanya sudah berkata seperti itu. Berarti waktunya bagi sang mama untuk berangkat bekerja. "Bi, aku berangkat dulu," titip Repan. "Jangan terlalu capek Bi," kata Amara sebelum berlalu. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan, akhirnya Amara tiba di parkiran perusahaan seperti biasanya. Amara yang mulai tak nyaman bekerja di perusahaan Reksa Wijaya Group karena takut berpapasan dengan tuan direktur muda. Akhirnya Amara berjalan setengah berlari menuju lobi untuk absen terlebih dulu, kemudian melanjutkan ke ruangannya. Security hanya melihat ke arahnya dengan tatapan heran karena tidak biasanya ibu Amara berjalan secepat itu, seperti ada yang memburunya. Rasa lega di dada Amara ketika tiba di ruangannya tanpa harus bertemu dengan direktur muda itu. Menghindar adalah jalan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Amara Putih Asarina. Setelah kejadian di ruangan direktur beberapa hari lalu, waktu terus berlalu. Jam menunjukkan angka 12.00, artinya jam istirahat, waktunya untuk makan siang. Amara dengan langkah cepat keluar ruangannya untuk menuju ruangan Elip, karena Elip takut terlebih dulu ke kantin meninggalkannya. "Lip, kantin nggak?" tanya Amara setelah sampai di ruangan Elip. "Tumben lo yang kesini, nggak seperti biasanya," kata Elip bertanya balik. "Ya nih, aku mau nitip aja ya, minta tolong pada pelayan kantin supaya dibawakan ke ruanganku," ucap Amara sambil menyorongkan uang secukupnya. "Maaf ya, ada laporan yang harus aku selesaikan sekarang juga," lanjut Amara beralasan. "Oke, tunggu ya," kata Elif segera keluar ruangannya dan berjalan menuju kantin. Amara pun berjalan kembali ke ruangannya. Rasanya hari-hariku mulai tidak tenang. Sebisa mungkin aku harus menghindar untuk berjaga-jaga dengan semua kemungkinan terburuk. Mungkin sebaiknya aku mulai mencari pekerjaan lain. Apa jadinya jika mereka tahu kalau keturunan mereka ada padaku? Batin Amara sangat khawatir. "Tok tok tok. Krek. Maaf Bu, ini pesanan Ibu," kata pelayan kantin setelah dipersilakan masuk. "Terima kasih, letakkan di sini aja Mbak. Nanti piringnya dibawa sama Obe," ujar Amara tersenyum ramah. Setelah pelayan itu meninggalkan ruangan Amara menikmati makanannya dengan sangat lahap karena memang perutnya sudah miskot terlebih dulu. Untuk sementara Amara melupakan semua kekhawatirannya. Sementara itu di ruangan direktur, Ares nampak kesal pada asistennya. "Ada apa denganmu Bimo? Menyelidiki seorang wanita saja kamu tidak bisa," kata Ares dengan sikap dinginnya. "Bukan tidak bisa Tuan, tapi belum bisa. Sepertinya informasi tentang Ibu Amara sengaja ditutupi oleh seseorang," ujar Bimo membela diri. "Apa bedanya belum bisa dan tidak bisa?" ucap Ares. "Semakin tua otakmu semakin tidak waras saja," lanjut Ares. "Besok informasi tentang Amara harus sudah ada di mejaku. Hari ini kamu harus bekerja keras," lanjut Ares tak menerima alasan. "Tuan, saya boleh menanyakan sesuatu?" tanya Bimo hati-hati. Tanya apa?" Ares balik bertanya.
Kok tiba-tiba Tuan ingin tahu informasi mengenai Ibu Amara? Tanya Bimo penasaran, sekaligus gemetar melihat sorot mata Ares yang seakan ingin memakannya. Kamu lakukan aja yang saya minta, atau kamu sudah bosan kerja denganku, kata Ares dengan datar dan dingin. Maaf Tuan, bukan maksudku seperti itu, tapi hanya penasaran saja, ujar Bimo membela diri. Temukan dulu informasi tentangnya, baru akan saya jawab semua pertanyaanmu, kata Ares dengan sinis. Kemudian Ares melanjutkan pekerjaannya yang seharusnya diselesaikan di perusahaannya. Namun sejak Ares mengetahui keberadaan Amara yang bekerja di perusahaan yang dia pimpin ini tak sesuai dengan perjanjian sebelum menjabat jadi direktur di perusahaan ini. Yang tadinya Ares hanya akan 3 hari berada di perusahaan ini, selebihnya di perusahaan pribadinya sendiri.